itu gampang-gampang susah. Assalamualaikum. Artinya apa? Datang di podcast Ilmu Tetap berjalan Politik dengan lancar sejauh ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berjumpa lagi di podcast kita, yakni podcast Daily Politik Universitas Bangka Belitung yang diinisiasi oleh Program Studi Ilmu Politik dan seluruh insan akademik dan masyarakat politik di Universitas Bangka Belitung dan terkhusus masyarakat yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Berbahagia sekali pada edisi kali ini kita sedang kedatangan tamu istimewa, tamu yang sebenarnya masyarakat semua bisa mengetahui bahwa beliau sudah malang melintang di televisi nasional dan pandangan dan pikirannya cukup banyak memberi dan mengaliri kita semua terkait dengan pencerahan dan sudut pandang yang saya kira sangat memberikan dampak bagi kebutuhan kita terhadap ruang intelektual hari ini. Sudah hadir di ruang podcast kita Prof. Karin Suryadi dari UPI ya Prof? Ya, Siap, selamat datang Prof. makasih. Apa kabarnya Prof? Ape baik. Semana kabarnya gitu. Oke Prof, kita ngobrol santai aja pada kesempatan kali ini. Kita akan ngomongin tema yang mungkin nggak berat tapi mudah dikonsumsi bagi publik. Kita bakal ngomongin soal demokrasi Prof. Oke. Beberapa waktu yang lalu saya membaca satu buku Prof. Bukunya judulnya Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi Menuju Regresi. Wah, judulnya menakutkan sih Prof. Tapi ini persoalan ilmiah yang saya baca itu terkait dengan persoalan demokrasi kita. Jadi penulisnya yakni salah seorang penulisnya yakni Thomas Power itu bicara tentang ada 3 hal yang kemudian menjadi indikator dari regresinya demokrasi hari ini. Pertama beliau bilang soal lawfare, yakni upaya dari penyalahgunaan hukum atau kemudian penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan-kepentingan politik, itu yang pertama. Dan yang kedua bicaranya tentang keberpihakan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tertentu karena berafiliasi dengan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah manipulasi atau upaya melihat peraturan sebagai instrumen yang kemudian digunakan untuk upaya penggelembungan kekuasaan. Nah, tentu kita butuh nih pandangan dari Prof sebagai cendekiawan, termasuk juga ilmuwan politik kita dalam konteks komunikasi politik, melihat seperti apa sih Prof situasi demokrasi kita kalau dilihat dalam kacamata komunikasi politik Prof. Ya, pertama harus kita sadari bahwa setiap orang yang bicara demokrasi itu gampang-gampang susah ya. Oke. Gampangnya karena demokrasi itu terlalu didefinisikan secara longgar dan dia tidak pernah dipandang sebagai sebuah kompetensi yang menuntut keahlian khusus. Oke. Nah, susahnya adalah menggambarkan demokrasi itu tak ubahnya melukiskan wajah seseorang. Oke. Akan ada kesulitan luar biasa karena bagaimana orang menggambarkan wajah yang sedang kusut, yang sedang ramah, sedang murung, sedang marah, wajahnya sama, tapi ekspresinya berbeda. Oke. Sehingga bisa jadi karena mood orang yang sedang digambarkan itu sedang jelek, maka gambaran wajahnya menjadi jelek. Sebaliknya bisa jadi sebaliknya. Yang si punya wajah sedang moodnya baik, tapi yang mengamati moodnya jelek. Nah, jadi menurut saya inilah realitas demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, oke lah sekarang punya parameter ya, berdasarkan 3 perspektif tadi, penggunaan dan penyalahgunaan hukum gitu ya, kekuasaan dan lain-lain. Begini, sejak kelahirannya demokrasi itu dibuat untuk mendamaikan hal-hal yang tampak kontradiktif. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, demokrasi pun diturunkan justru untuk menundukkan si penguasa terhadap batasan yang diberikan oleh undang-undang. Oke. Jadi menurut saya tidak jadi soal dengan ketiga parameter tadi ya. Yang menjadi soal adalah apakah hukum yang dibuat untuk membatasi tindakan para penguasa itu sudah efektif mengendalikan mereka atau sebaliknya justru undang-undang
malah dijadikan sebagai alat untuk menggembalakan keinginan penguasa. Jadi saya men-challenge 3 parameter yang disampaikan tadi, sebab menurut saya untuk mengukur kualitas demokrasi sebuah negara cukup digunakan 1 parameter saja. Oke. Yakni parameter itu adalah sebagai sebuah negara demokrasi, apalagi seorang republik, demokrasi yang republikan, parameternya 1, bahwa penguasa dan siapapun orangnya tunduk pada pembatasan yang diberikan oleh undang-undang. Gitu ya. Karena itu maka undang-undang termasuk konstitusi sifat dan hakikatnya adalah membatasi, kan begitu ya. Nah, sekarang kalau pembatasannya dilanggar, ditabrak, maka demokrasi akan mati. Yang kedua, tantangan demokrasi kita ke depan sebenarnya bukan agresi militer, bukan ancaman yang bersifat kekerasan fisik. Justru tantangan kita dan yang paling dekat adalah bagaimana menjaga keselamatan dan daya hidup demokrasi di bilik-bilik suara. Sebab saya melihat ya, saya juga membaca bagaimana demokrasi mati bukan karena hunusan pedang atau dentuman meriam, tapi kita banyak melihat di negara-negara lain demokrasi mati karena dan terjadi di bilik suara. Jadi artinya apakah kita akan selamat? Apakah demokrasi kita akan selamat dan menguat dengan pilpres? Menurut saya itulah tantangan kita. Nah, jawabannya selamat atau tidak bergantung pada 4 faktor. Yang pertama, Prof. menjadi kewajiban pemerintah dan kita harus mendukung bahwa pilpres kita sebagai sarana demokrasi akan tegak lurus pada kaidah-kaidah ini. Yang pertama, tidak membiarkan terjadinya penolakan atau protes yang berdarah. Oke. Yang kedua, menghargai lawan atau menghargai kontestan. Dan yang ketiga, aturan yang dibuat untuk pemilu tidak untuk mendorong atau tidak untuk menahan. Artinya, aturan dibuat untuk memberikan kesamaan di dalam kesempatan. Dan yang keempat, semua pihak menerima hasil pemilu tanpa syarat. Nah, pertanyaan sekarang, bolehkah kita bersedih ketika berdemokrasi? Sebab kan maunya demokrasi bergembira, berbahagia, kan gitu ya. KPU mengekspansikan, oke, kita hadapi pemilu dengan gembira. Boleh, saya bilang. Kita harus bergembira menghadapi pilpres, berdemokrasi. Tapi bukan berarti tidak boleh ada yang menangis gitu ya. Jadi kalau ada orang yang merasa ditinggalkan, merasa dibohongin, dihianati, ya biarin aja. Menurut saya hal biasa. Bahkan ketika dia ditinggalkan sampai menangis sejadi-jadinya boleh. Yang tidak boleh adalah ada darah yang menetes, bahkan hanya sekedar 1 tetesan darah, nggak boleh. Sebab demokrasi yang sehat itu berarti konflik tak berdarah. Kalau konfliknya misalnya meneteskan air mata, boleh, tapi jangan sampai berdarah-darah. Jadi saya memandang demokrasi, memandang pemilu, memandang pilpres dengan sangat optimistik, ya, karena meskipun sekarang politik sedang menampakkan wajah yang paling binal dan liar, tetapi kita melihat sebuah keindahan, bahwa di balik kebinalan dan keliaran demokrasi dalam pemilu, kita melihat justru dengan pemilu, dengan pilpres, kita melihat elit-elit partai dibuat menjadi dekat dengan orang yang papa dan tidak beruntung. Jauh menjelang pilpres kita tidak akan melihat elit memeluk rakyat, kan? Gak akan ada. Event itu hanya sekedar di baliho. Gak akan ada. Tapi begitu pilpres menjelang, oh ada ini memeluk itu orang yang kusut, tidak beruntung. Jadi menurut saya terlepas dari dramaturgi yang mereka lakukan gitu ya, pamer, kegenitan, kebinalan, tapi kita melihat hikmahnya. Hikmahnya pemilu membuat elit menjadi dekat dengan massa. Itu pandangan positifnya. Oke, Prof, menarik. Kita akan lari ke konteks yang berbeda gitu. Ketika kita bicara demokrasi, ada satu kata yang menurut saya menarik untuk kita sama-sama mungkin pelajari ya, terkait dengan representasi gitu. Artinya kan representasi itu menghadirkan kembali.
kita memunculkan kembali keinginan publik dalam kontestasi baik itu elektoral, pemilu dan lain-lain, dan nantinya itu akan berimbas kepada produk dan hasil kebijakan dari pemerintah untuk publik itu sendiri. Nah, dalam kacamata Prof sebagai seorang profesor komunikasi politik, seperti apa representasi politik hari ini itu muncul dalam kontestasi demokrasi, Prof? Itu seperti apa? Ya, begini, demokrasi atau keterwakilan gitu ya. Memang ada yang memandang demokrasi keterwakilan berdasarkan geografis, berdasarkan ideologis, silakan saja ya. Meskipun kita akan sulit menemukan representasi ideologis. Mengapa begitu? Karena saya melihat partai-partai politik di Indonesia tidak memiliki platform atau nilai dasar atau cita-cita yang didasarkan pada ideologi tertentu. Karena faktanya kan dasar politik kita Pancasila atau mungkin agama gitu ya. Ada kemajuan lah, tidak hanya Pancasila tapi agama menjadi nilai dasar atau ideologi politik. Tetapi menurut saya kita genuine saja menilainya bahwa kita bernegara ini memiliki sifat dan prinsip. Dan itu jangan tertukar. Ada 3 sifat dan 3 prinsip yang generik, yang genuine, yang umum. Yang pertama, sifat the king atau raja bagi negara-negara yang menganut kerajaan. Yang kedua, the people menjadi sifat bagi negara yang demokrasi atau yang republik. Dan bagi negara-negara yang menganut tiran, despot, maka sifat despotiklah yang menjadi sifatnya. Artinya apa? Ketika negara kita, bangsa kita memilih republik, artinya kita harus memuliakan rakyat seperti halnya negara-negara kerajaan memuliakan ratu dan rajanya. Tapi jangan sampai ditukar gitu loh. Jadi ini harus kita harus taat asas. Kalau kita setia memilih republik, maka perlakukankah rakyat seperti halnya negara kerajaan menghormati raja dan ratunya. Dan jangan pernah muncul sifat-sifat despot dan tiran atau orang-orang yang ingin dipertuhankan layaknya menjadi raja. Kita ini republik, penguasa kita adalah rakyat. Itu sifatnya. Yang kedua prinsipnya, ya. Prinsipnya ada 3. Jika pada negara kerajaan akidahnya adalah kehormatan. Ya itulah sebabnya kita melihat ketika Raja Inggris, Ratu Inggris dinobatkan, semua kehormatan, keagungan negara ditumpahkan saat itu. Karena kehormatan menjadi akidah mereka. Lalu apa yang menjadi akidah republik? Bukan kehormatan, tapi kebajikan. Kebajikan kewarganegaraan atau civic virtue. Dan yang menjadi prinsip sebuah negara yang despot adalah ketakutan. Jadi lagi-lagi ini juga jangan dipertukarkan. Jangan sampai kita formal mengaku republik, formal mengakui demokratis yang republikan, tapi menjelaskan hubungan rakyat penguasa dengan rakyat dengan massa mendominasi ketakutan atau menjadikan ketakutan sebagai sumber kepatuhan. Tapi kita akan konsisten, demokrasi akan memberikan harapan apabila hubungan rakyat penguasa dengan rakyat itu didasarkan kepada kepatuhan pada hukum sebagai representasi dari prinsip kebajikan umum gitu. Jadi menurut saya kompasnya akan seperti itu. Ketika kita menghormati rakyat, layaknya kerajaan menghormati raja dan ratu, dan hubungan pemerintahan didasarkan atas kepatuhan terhadap norma umum dan kebajikan kewargaan, maka kita akan tumbuh sebagai negara yang demokratis dan sehat. Saya mengutip satu kalimat Prof tadi, kebajikan menjadi representasi sebenarnya dari kebutuhan ruang politik kita gitu, karena memang kita mengalami degradasi soal itu, kita terlalu banyak keributan-keributan yang justru menghilangkan substansi dari demokrasi itu sendiri. Dan selanjutnya Prof, ini mungkin nggak panjang waktunya, jadi kita masuk segmen selanjutnya, yakni bagaimana idealnya Prof kalau kita melihat ruang politik kita hari ini, bagaimana sebaiknya menjadi warga negara, bagaimana sebaiknya aktor politik berperilaku dan bertingkah laku, lalu bagaimana penyelenggara pemilu itu sendiri memberikan peningkatan terhadap baik itu secara demokrasi, secara prosedural maupun secara substansial. Karena kan kalau ditarik lagi Prof gitu,
kita habis dapat ini putusan MK terkait dengan izin bahwa komunikasi pemilu itu udah bisa masuk atau kampanye pemilu boleh masuk dua lembaga, yakni lembaga pendidikan maupun sarana pemerintah lembaga pemerintah di luar dari konteks lembaga agama, katanya lembaga agama yang dilarang. Dan bagaimana Prof melihat kondisi terkait dengan ruang pemilu tadi dan kemudian kaitannya dengan komunikasi yang mungkin akan masuk dalam ruang kampanye pemilu atau sosialisasi pemilu ke dalam dua tempat tadi, Prof? Demokrasi itu sebuah proses yang terus tumbuh ya, yang terus menjadi yang Ali Saryati bilang sebagai sebuah proses yang becoming, bukan sesuatu yang being yang hanya ada jadi. Sehingga ketika ditanya bagaimana realitas demokrasi yang ideal, sulit menggambarkannya karena dia sebuah entitas yang terus tumbuh dan menjadi. Namun demikian kita bisa melihat dari beberapa parameter menurut saya. Sebuah demokrasi yang baik, pemerintahan yang demokratis itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama, apabila rakyat merasakan kehidupan hari ini lebih baik dari kemarin, itu berarti ada ruang pemberdayaan di sana. Tapi kalau rakyat merasakan hari ini sama saja dengan kemarin, atau sebaliknya lebih buruk dari kemarin, berarti demokrasi kita tercoreng dari sisi pemberdayaan. Yang kedua, apabila rakyat masih punya harapan ya bahwa hari esok bahwa dia bisa menyekolahkan anaknya, mewujudkan cita-citanya, berarti demokrasi kita punya ruang keadilan. Nah, tapi kalau sudah mimpi saja nggak bisa, harapan saja sudah nggak punya, demokrasi kita sudah lampu kuning. Dan yang ketiga, jalan demokrasi kita sedang sehat, pemerintahan kita baik, apabila kita bisa merawat kekayaan kolektif yang kita punya. Apa kekayaan kolektif itu? Bisa berupa non-fisik, sopan santun, nilai bersama ya, komitmen kebangsaan, kesetiaan pada cita-cita, atau misalnya simbol-simbol uang gitu ya, bahasa dan lain-lain itu terjaga, berarti demokrasi kita sehat. Nah, jangan sampai pembangunan kita itu merusak sesuatu yang sudah ada. Jadi saya suka mengilustrasikan jangan sampai membangun demokrasi itu seperti Suairah ya. Suairah itu kisah di dalam Al-Quran, seorang gadis yang mengurai kembali benang yang sudah dia pintal menjadi kain gara-gara dia putus atau diputusin. Jadi dia ada ceritanya, ada yang melamar kepada dia gitu. Suairah yang kerjanya memintal benang jadi kain, dia bersemangat karena ada pemuda yang melamar. Namun ketika janji akan menikahi, pemuda itu hilang. Kecewa terhadap janjinya yang tidak ditunaikan, maka benang-benang yang sudah dipintal jadi kain itu dia cerai-beraikan kembali. Tuhan tidak suka itu. Artinya apa? Ketika Tuhan mengajarkan Suairah, kita terapkan dalam kehidupan demokrasi. Meskipun apa yang kita harapkan belum tercapai hari ini, meskipun demokrasi kita belum ideal, tapi jangan pernah merusak apa yang sudah kita punya dan apa yang sudah kita capai. Sebab demokrasi itu terus tumbuh ya. Jadi menurut saya kita jalani saja pertumbuhan demokrasi ini dengan tenang, tetap percaya diri gitu ya. Yang penting tadi rakyat punya kesempatan, punya ruang untuk mengembangkan pemberdayaan. Kemudian mereka punya harapan hari esok lebih baik dari ini. Dan pemerintah kita semua bisa merawat kekayaan kolektif ya. Sebab tugas pemimpin itu kan memberikan harapan. A leader is dealer of hope gitu ya. Jadi kalau harapan saja tidak punya, kita punah. Wah, keren-keren Prof. Baik, mungkin kita sudah berada di ujung sesi dari obrolan kita bersama Prof. Karim Suryadi. Dan satu kata mungkin untuk menutup sesi diskusi kita adalah saya mungkin terkesima dengan kata kebajikan publik itu ya, menjadi dan maaf saya potong ya. Ketika saya datang ke Bangka ya, saya bilang Bangka itu sebuah struktur masyarakat yang visioner. Ya, jadi kalau orang Indonesia ingin membayangkan seperti hal apalah hubungan sosial yang modernis, visioner, datanglah ke Bangka. Kenapa? Karena di Bangka ini hubungan antar suku ya, antar etnis begitu harmonis. Sehingga meskipun jumlahnya minoritas, mayoritas, tapi dalam hasil pemilu misalnya itu tidak nampak ya. Itu menurut saya sifat metropolis gitu ya, sifat metropolitan Bangka. Jadi Bangka ini meskipun dikenal sebagai
tempat di mana industri-industri zaman dulu ada tamah timbang, tapi ternyata sikap mental dan visinya sangat modernis. Luar biasa Bangka. Siap Prof. Oke Prof, terima kasih tambahannya menarik. Jadi teman-teman semua dan seluruh Sivitas Akademika di ilmu politik khususnya dan Universitas Bangka Belitung. Berikut adalah rangkuman dari obrolan kita bersama Prof. Karim Suryadi, dan silahkan nanti teman-teman untuk memaksimalkan sesi-sesi yang lain nantinya dalam diskusi daily politik kita di jurusan ilmu politik. Dan saya tutup dengan kalimat Prof tadi soal demokrasi adalah ruang bagaimana kita menghadirkan kebajikan publik sebagai kebutuhan dan harapan bersama. Dan saya kira kita akan menyongsong 2024 dengan harapan-harapan itu, dan semoga kebajikan-kebajikan itu menjadi representasi yang akan muncul dari hasil proses politik kita ke depan. Mungkin itu Prof dari kita semua, dan teman-teman, saya Ariandi Zulkarnain, mohon maaf dan terima kasih atas atensinya dan waktunya untuk menonton podcast ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.